Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini merupakan pertemuan 7. Kita akan membahas materi kita yaitu mengenai median. Median adalah merupakan nilai tengah dari suatu sebaran data. Jadi median ini ada median data tunggal, median data bergolong. Nah, contoh aplikasi untuk melihat median data tunggal dengan jumlah data yang ganjil. Nah, yang pertama kita susun data dulu, dimulai dari yang terkecil. Kalau di sini misalnya ini 4, 5, setelah 5 kita lihat data 7, 8, 10, 12. Jadi data yang sudah ada tadi kita susun dimulai dari yang terkecil. Kemudian untuk yang dikatakan median, kita lihat nilai tengah. Kalau 7 itu mudah saja. Ini berarti dibagi 2, 3. Nah, yang 8 ini yang dikatakan dengan median. Itu kalau jumlah datanya ganjil. Yang dikatakan jumlah data ganjil banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan seluruh data ini yang dijumlahkan, tapi jumlah orangnya, jumlah nilainya. Oke. Kemudian kalau jumlah datanya genap, nah, misalnya di sini banyak data itu 8, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara yang dikatakan median tadi adalah nilai tengah. Kita susun sama dengan yang tadi, susun data dimulai dari yang terkecil 4, 5, 7, 8, 10. Ya, mana lagi itu? 4, 5, 7, 8, 10, 12, 16. Nah, kita bagi 2. Ya, berarti jumlah data 8 dibagi 2, ambil di tengahnya dulu. Di sini 3, sini 3. Nah, tinggal 2. Nah, yang 2 ini kita tambahkan. Jadi 8 ditambah 10 sama dengan 9. Nah, untuk data yang jumlahnya 8 tadi, berarti mediannya adalah 9. Nah, kalau datanya ganjil, kita cari nilai yang di tengahnya, langsung saja lihat mana di tengah. Kalau jumlah nilainya datanya genap, berarti ada 2 data di tengah. Itu yang akan kita perhatikan setelah disusun dari yang terkecil, kemudian dibagi dengan 2. Nah, berarti median untuk data ini adalah 9. Oke. Sekarang kita lanjutkan, yaitu materi kita median data bergolong. Nah, median data bergolong maksudnya materi kita sebelumnya kita sudah buat bagaimana membuat kelas interval sehingga data itu disusun dalam bentuk data bergolong. Nah, jadi dari materi sebelumnya kita sudah punya, yaitu mempunyai kelas interval, kita sudah punya frekuensi, kita hanya tinggal menyalin aja lagi. Nah, ini misalnya 31/40, ini data yang lama, data waktu materi mencari min. Oke. Untuk median, kita mempergunakan rumus, yaitu median disingkat ini lambangnya ME sama dengan B ditambah P dikali setengah N dikurang frekuensi ditutup kurung, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median. Yang dikatakan B yaitu batas kelas median. Nah, untuk menentukan batas kelas median, kita lihat dulu yang dikatakan tadi setengah dari N. Setengah dari N yaitu 80. Kita cari dulu di mana median akan terletak. Kita lihat frekuensi yang ke-40 itu di mana. Caranya begini. 1 ditambah 2 menjadi 3 tambah 5 8, 8 tambah 15 23, belum ketemu angka 40. Kemudian kita lanjutkan, di sini jumlahnya ada berapa? 1 tambah 2 3. Ini ditambahkan semua untuk menentukan di mana kelas median akan diletakkan. 1 tambah 2 3, tambah 5 8, 23 tambah 25 menjadi 48. Nah, sementara setengah dari N tadi 40. Berarti median akan terletak pada kelas di sini. Nah, setengah dari N 40.
48. Di sini di antara angka 48 kan ada 40. Nah, ini katakan untuk mencari kelas median di mana akan terletak. Nah, untuk memulainya kelas median ini pada kelas interval yaitu 71. Di sini kita pakai batas bawah. Batas bawah itu artinya data pada kelas interval dikurang 0,5. Jadi batas kelas mediannya yaitu 71 dikurang 0,5 menjadi 70,5. Nah, kemudian P adalah panjang kelas. Panjang kelas sama dengan rentang. Nah, itu perlu diperhatikan, yaitu panjang kelas seperti ini 31 sampai 40. Kan itu 10. Nah, itu yang dikatakan dengan panjang kelas. Ini yang dikatakan. Nah, jadi jumlahnya 10. Kemudian N adalah jumlah sampel. Jumlah sampel kita lihat. Di sini sigmanya adalah 80. Tinggal memindahkan aja lagi. 80. Kemudian jumlah F adalah frekuensi di sini, di mana jumlah frekuensi dengan tanda kelas yang lebih kecil dari tanda kelas median. Artinya di sini kita lihat jumlah yang ke atas yang lebih kecil. Artinya di sini 71, lebih kecilnya kan ke atas 61. Berarti di sini 1 tambah 2 3 tambah 5 8 tambah 15 23. Nah, ini yang dikatakan dengan F tadi, yaitu frekuensi data kelas interval yang di atasnya yang lebih kecil. Nanti di sini 23. Nah, ini angka 23 yang dimaksud. Nah, kemudian kalau sudah kita peroleh batas bawah, sudah kita peroleh panjang kelas, kita sudah mengetahui N-nya, setengah dari N yaitu 40. Kemudian sudah tahu apa yang dimaksud dengan frekuensi. Nah, kemudian frekuensi kelas median, maka kita masukkan ke dalam rumus. Tinggal memindahkan angkanya lagi. Ini median yang kita cari, rumusnya adalah P ditambah dengan P dikali dengan setengah N dikurang dengan frekuensi dibagi dengan frekuensi kelas median yang kecil. Sama dengan, kita tinggal memindahkan angka aja lagi, yaitu kelas mediannya tadi, batas kelas median kita ambil di sini tadi 71 kurang 0,5 menjadi 70,5. Kemudian ditambah panjang kelas 10, kemudian dikali dengan 40 adalah setengah dari N 40 dikurang frekuensi kelas median 23 dibagi dengan frekuensi yang ada pada kelas median yang kita tentukan tadi 25. Nah, selesaikan dalam kurung ini dulu. Selesaikan dalam kurung berarti 70,5 ditambah 10. Selesaikan ini dulu. Selesaikan ini sehingga kita mudah melaksanakannya, maka diperolehlah 77,3. Nah, jadi dari data bergolong yang sudah ada ini, kalau kita ingin melihat mediannya berarti 77,3. Nah, untuk mencek dan recheck iya atau tidaknya angka terakhir yang setelah dimasukkan ke rumus, kita lihat rentangannya apakah dia berada pada kelas median yang kita tentukan tadi, yang setengah dari N tadi, itu 71 sampai 80. Oke. Nah, kalau datanya misalnya data yang diperoleh sini hasil penggaliannya lebih atau kurang, berarti kita harus perlu cek lagi. Berarti kelas mediannya belum kita temukan. Oke? Oke. Pada materi berikutnya kita akan membahas yaitu mengenai modus. Nah, modus adalah jumlah atau frekuensi terbanyak dalam suatu data. Jadi modus ini ada modus data tunggal, ada modus data bergolong. Sebenarnya lebih mudah daripada median. Namun di sini kita juga mempergunakan rumus. Nah, untuk median modus data tunggal, contoh ada data 12, 34, 14, 28, 34, 34, 28, 14. Kita umpamakan data pengukuran push up selama 30 detik contoh. Jadi kita ingin melihat mana yang terbanyak yang dikatakan dengan modus, yaitu data yang sering muncul atau banyak data yang sama. Kalau dari sebaran data ini, kalau kita perhatikan, itu 12 hanya 1, 34 ada 1, 2,
3. Kita catat di sini untuk memudahkan. Ada 12. Ya, kita lihat di sini ada 12. Cuma 1. 14, 1. 28, 1. 28. Ada 1 lagi. Kemudian 34. 1, 2, 3. Nah, berarti yang dikatakan modus adalah frekuensi terbanyak. Jadi di sini kita lihat datanya adalah 34. Itu yang dikatakan dengan modus data tunggal. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan modus data bergolong. Modus data bergolong, kita lanjut dari materi sebelumnya yaitu median. Kita sudah punya kelas interval, kita sudah punya frekuensi. Nah, kita hanya tinggal memasukkan rumus, yaitu rumus untuk modus data bergolong sama dengan modus sama dengan P, B ditambah P dikali dengan B1 dibagi B1 ditambah dengan B2, tutup kurung. Nah, yang dikatakan B yaitu batas kelas modus, di mana kelas interval frekuensi terbanyak. Kita tinggal mengamati frekuensinya aja lagi. Tinggal mengamati mana yang terbanyak. Ya, 1, 2, 5, 15, 25. Nah, di antara data yang ada frekuensinya ini yang terbanyak adalah 25. 25 ini merupakan frekuensi terbanyak, maka di sini kita letakkan untuk dibantu diberi garis di sini untuk meletakkan modus terka. Modus terka belum pasti berapanya, tapi ini kita bantu di sini, yaitu merupakan frekuensi terbanyak. Nah, untuk melihat tepatnya berapa, maka kita masukkan ke dalam rumus. Ya. P sama dengan panjang kelas. Tadi kita sudah punya contoh yang dikatakan panjang kelas 31 sampai 40 itu merupakan rentangannya 10, itu dikatakan dengan panjang kelas 10. B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda yang lebih kecil. Nah, contohnya di sini frekuensi kelas modus 25 yang dikatakan lebih kecil ini 71, ke atasnya lebih kecil 61, maka di sini 25 dikurang 15 sama dengan 10. Nah, 10 itu yang dikatakan dengan frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas kontrak, yaitu dengan lambang B1. Kemudian B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas lebih besar. Yang dikatakan lebih besar yaitu 71, ke bawahnya 81, ini yang dikatakan lebih besar. Yang akan kita lihat adalah frekuensinya. Berarti di sini 20 dikurang dengan 25 dikurang dengan 20 sama dengan 5. Nah, itu dikatakan dengan frekuensi B2, dikatakan dengan B2. Jadi yang kita butuhkan dalam rumus modus yaitu ada B tambah P yaitu kali B1 kemudian dibagi B1 tambah B2. Nah, setelah kita peroleh data, kita cari angka-angkanya ini, kemudian tinggal masuk rumus saja lagi. Modus yaitu sama dengan batas bawah di mana frekuensi terbanyak 71 dikurang 05 menjadi 70,5 ditambah P panjang kelas 10 dikali dengan 10 yang dimaksud tadi adalah dengan tanda yang lebih kecil. 25 dikurang 15 sama dengan 10. Ini angka 10-nya. Kemudian 10 yang di bawah, ya, 10 yang di bawah. Oke, B1 tadi kita tinggal memindahkan aja lagi. Rumusnya kan B1, ini juga B1. Berarti B1 10 ini tinggal memindahkan aja lagi. Nah, kemudian 5 itu tanda yang lebih besar tadi. 25 dikurang dengan 20 sama dengan 5. Ini angka 5-nya. Tinggal masuk rumus, mengalihkan aja lagi. Selesaikan dalam kurung dulu. Selesaikan dalam kurung berarti 70,5 ditambah 10. Selesaikan ini dulu. 10 dibagi dengan 15. 10 dibagi dengan 15. Ya, bagi dengan 15. Nanti baru dikalikan dengan 10. Nah, sebenarnya diperoleh angkanya 77,17. Nah, ini yang dikatakan dengan modus. Jadi tepatnya modus itu pada kelas
interval frekuensi terbanyak itu berada antara 71 sampai 80, yaitu tepatnya ada 77,17. Nah, ini dia yang dikatakan dengan modus. Oke. Nah, untuk lebih memantapkan materi ini, berarti kita harus ada tugas. Ya, tugasnya itu masing-masing melanjutkan data yang sudah ada, tapi cari dengan median dan modus. Jadi dari pertemuan kemarin sudah ada, kita harus mencari min, ya, sudah, kemudian median, kemudian modus. Nah, ini tugasnya. Jadi dibuat tugas dengan data masing-masing. Ini sudah dilaksanakan, tinggal melanjutkan modus, median dan modus. Nah, demikian saja pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.